Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di apa programnya? Puding. Puding. Apa kepanjangannya? Saya lupa lagi. Lupa lagi. Saya ingat puding yang makan. Wah, itu agar. Agar-agar. Puding podcast Ustadz Keliling. Posket Ustadz. Podcast. 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 Ah, Podcast Ustadz Keliling. mantap. Puding. Puding panjangannya? Posket. Podcast. Podcast. Puding. Puding. Podcast Ustadz Keliling. Podcast Ustadz Keliling. Oke, siap. Ini bahas podcast doang lama nih urusan. Oke, ini kita sambil santuy di Puding ya. Part sebelumnya kita udah bahas masalah tantangan dari istri dan anak-anak. Oke. Sekarang ini nih, saya juga kepo nih, karena beliau belum banyak cerita. Dari keluarga, orang tua, kakak, adik, berapa saudara sih? Saya 5 bersaudara, saudara kandung. Oke. Tapi 2-nya udah meninggal, tinggal 2. Tinggal 2. Oke. Tantangan apa? Gini deh, pertanyaannya pertama kali nyampein ke orang tua itu siapa? Langsung? Saya langsung aja sampein ke Langsung. keluarga kalau saya udah meluk agama Islam. Oke. Nah, jadi keluarga nggak terima gitu. Nggak terima. Dengan Marah, itu. emosi? Marah. Banget? Emosi, ya. Pasti ya? Kalau bilang banget, ya sangat lah Ustaz. Oh, Karena, di atas banget, sangat-sangat. Kamu nggak tahu diri, gitu ya? jadi keluarga sudah nggak ngomong lagi sama saya. Jadi mereka, terutama keluarga besar saya, mereka sudah nggak ini lagi. Minum di dekat, karena kita di kampung jadi rumah berdekatan. Oke, sebelah-sebelahan gitulah, tetanggaan. Ya. Jadi mereka minum di rumah kakak saya, kakaknya bapak saya, anaknya. Itu sengaja minum di situ Iya, apa? mereka sengaja minum di Oke. situ supaya intimidasi saya segera pergi dari kampung gitu. Oh, ini ngasih kode. Iya. Mereka minum sampai mabok supaya Kakak Ron ini cepat pergi. Cepat pergi. Gitu. Oke. Ya. Yang lebih parah dari itu? Ya, mereka minum sudah dalam keadaan mabuk, terus mulai saling panas-panasin lah. Orang ini kita usir dari sini. Nggak boleh lagi kita akui dalam keluarga kita. Coret dari kakak. Coret dari keluarga kita, keluarin dia, nggak boleh lagi. Pokoknya macam-macam lah mereka gitu. Ya. Yang terakhir udah bawa alat tajam nih, bawa parang terus pintu rumah saya dipotong. Oh, dipotong maksudnya? Jadi ditebas pakai parang gitu pintu rumah. Oh, betul-betul intimidasi dong, ditebas pakai parang sampai jebol. Jebol. Karoni ada di dalam? Di dalam. Terus? Nah, ya setelah itu saya juga di dalam nggak tidur karena ada anak saya yang ikut tuh. Oke. Nah, jadi kami berdua aja di rumah sambil menunggu pagi karena malam nggak mungkin pergilah dengan keadaan begitu. Jadi begitu pagi subuh langsung saya keluar sama anak saya. Nah, jadi nggak ada yang saya bawa barang saya, nggak ada yang saya bawa termasuk pakaian. Pakaian di rumah saya itu nggak ada yang saya bawa. Termasuk anak nih nggak bawa baju? Iya, punya anak saya juga saya nggak bawa. Jadi baju yang dipakai Kakak Roni sama yang dipakai anak Nur tadi, Iya. itu aja udah? Itu aja, yang di badan aja tuh. Nah, Oke. Terus itu cuman di parang pintunya masuk ke dalam, Karoni sama anak diusir. Apalagi tuh yang intimidasi yang lebih parah dari itu? setelah saya pergi dari rumah, barang saya dijarah, diambil lah sama keluarga. Semua Dikosongin, ya, yang semua. ada di rumah tuh? Nah, terus terakhir yang saya tahu tuh mereka lepas meteran listrik dari rumah saya, terus rumah saya dibakar. Masya Allah. Udah sama istri tadi, mantan istri yang pertama ya? Ya. Udah baju dilempar, bajunya dibakar juga. Ini sama keluarga sendiri dijarah, pintunya diparang, Tebas pakai parang. ditebas pakai parang, dijarah, barang diambil, dibakar lagi. Nggak ada yang sisa? Nggak ada, Ustaz. Masya Allah. Perjuangan beliau memeluk agama Islam ternyata bukan perkara yang gampang ya. Apa yang Karoni rasain tuh? Pas dibakar, dijarah, anak diusir pakai baju cuman yang itu doang. Apa perasaannya? Perasaan saya alhamdulillah tidak seperti kemarin-kemarin sebelum saya memeluk agama Islam. Jadi nggak ada perasaan dendam atau marah atau Masya apa Allah. untuk keluarga, nggak ada.
Jadi sampai sekarang pun Sampai sekarang dari pun, Ustaz. awal diintimidasi, dibakar, dijarah, diusir, itu nggak ada, ntar ya gue balas ya, besok nih gue pegat tengah jalan. Nggak. Nggak ada. Sekarang pun nggak ada niat buat ngebalas. Alhamdulillah nggak ada. Masya Allah. Beliau seorang mu'alaf, tapi begitu bersih hati beliau ya. Nggak ada iri, dengki, dendam kesumat. Saya jadi ingat satu ayat yang Allah sampaikan ini tentang bahwa yang dilihat sama Allah itu bukan apakah kita lahir dalam keadaan Islam atau enggak, tapi seberapa mampu kita sebagai muslim menjaga hati, membersihkan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena yang akan kita bawa kepada Allah itu adalah hati yang bersih. Karoni hafal surat Al-Ikhlas nggak? Qul huwallahu ahad, Allah. Hafal ya? Alhamdulillah hafal, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya yang hafal apa Al-Ikhlasnya hafal? Al-Ikhlasnya Oh, hafal, Al-Ikhlasnya Ustaz. hafal. Bukan alhamdulillahnya aja. Alhamdulillah udah hafal. Udah hafal banget ya, alhamdulillah. Boleh dong nih, saya santuy kita dengerin beliau baca surat Al-Ikhlas. Di part sebelumnya Al-Fatihah sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ada satu hal yang menarik ketika saya break, beliau diminta, Kakak Roni kalau mau menangis, menangis saja kalau lagi cerita, tidak apa-apa. Beliau bilang, saya kalau cerita belum pernah menangis, karena beliau tabah, kuat. Tapi beliau ketika membacakan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau ayat-ayat apapun yang ada di Al-Quran, beliau langsung lemas. Seperti sekarang, sedih. Ya, Nggak sedih juga, tapi seperti apa gitu, Ustaz. Iya, ada rasa yang nggak bisa diungkapin ya. Ya Allah, bisa jadi kita yang lahir dalam keadaan Islam hatinya tidak selembut beliau. Kita lahir Islam, tapi pas dengar baca Al-Quran ya biasa aja. Mungkin saya juga kayak gitu. Tapi beliau baru masuk Islam 4 tahun, setiap beliau mendengar dan membaca ayat suci Al-Quran, hatinya tergetar. Masya Allah. Jadi tantangannya berat juga ya. Jadi sekarang Kak Roni kalau inget-inget masa dulu nih, apa yang dirasain? Ya Allah, dulu kok begini begitu, gimana tuh? Kehidupan yang dulu sebelum non-muslim. Iya, sebelum non-muslim. Sebelum muslim, ketika masih non-muslim. Masih non-muslim. Nah, alhamdulillah, Ustaz, saya nggak ngada-ngada gitu, seperti nggak berusaha untuk lupain, tapi alhamdulillah Allah bersihkan semua dari ingatan saya. Jadi saya nggak pernah ingat lagi kalau saya pernah ini itu. Gitu. Oke, bahkan sekarang beliau dahsyatnya Masya Allah, gabung di komunitas Biker Subuhan Jayapura. Beliau betul-betul sudah meninggalkan khamar, minuman keras, judi, bahkan maaf rokok pun sudah enggak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah enggak. Ya Allah, pelajaran buat kita semua. Jadi keluarga udah kita ceritain, istri sudah kita ceritain. Apa kejadian yang paling tragis lagi selain itu? Ada mungkin sampai disamperin sama keluarga setelah diusir? Kayaknya nggak ada lagi, Ustaz. Cuma malam itu aja. Malam itu ya. Jadi mereka ya kumpul di situ. Cuman sempat parangin pintu rumah saya. Nah, tapi di luar tuh udah ada berapa orang lah, nggak keluarga saya, keluarga besar. Jadi nggak hanya pegang parang aja mereka. Ada yang pegang panah. Ada ini. Jadi nggak cuma parang, panah. Ya, jadi udah ngomong yang nggak bagus lah, karena dalam keadaan miras juga mungkin. Iya. Jadi mereka udah terpancing emosinya gimana, sudah supaya orang ini harus nggak ada di sini gitu loh. Tapi tetap dihadapi dengan sabar ya. Sekarang nggak ada dendam. Nggak ada, Ustaz. Bahkan sekarang gimana nih silaturahim dengan keluarga, sudah baik-baik lagi? Lebaran kemarin mungkin mampir atau gimana? Alhamdulillah
sama keluarga besar udah baik semua. Sudah baik dan sudah menerima. Sudah bisa menerima Kalau saya. Kakak Roni sekarang sudah seorang muslim. Ya. Ada nggak nih pesan buat keluarga nih? Ya mana tahu kan video ini disaksikan oleh keluarga beliau, mantan istri, anak-anak yang masih belum Islam. Pesan apa sebagai seorang Kakak Roni yang sekarang sudah jadi seorang muslim beda dengan keluarga yang lainnya? Kalau saya pribadi pesan untuk keluarga terutama, terus untuk semua masyarakat non muslim, kalau bisa jangan seperti saya melarang agama Allah. Oke, seperti Kak Roni yang dulu ya. Jangan seperti saya yang dulu melarang agama Allah, karena agama ini terbukti. Kalau mungkin yang lain belum rasakan, saya sudah rasakan. Masya Allah. Jadi itu pesan yang sangat menyentuh ya. Kalaupun keluarga beliau, saudara-saudara beliau masih ada yang non-muslim, jangan seperti Kakak Roni yang dulu Jangan. membenci agama lain. Ini betul banget. Bukan karena beliau seorang muslim, tapi apapun agama kita, kita harus menghargai agama lain. Betul, Ustaz. Karena Allah itu memberikan kita hidayah, iman, dan Islam itu maknanya adalah untuk mendamaikan, menjadi kedamaian bagi seluruh alam semesta. Nah, buat sahabat-sahabat semua yang masih non-muslim, yuk kita jaga kerukunan antar umat beragama. Kita ini boleh beda agama, kita boleh beda budaya, beda bahasa, tapi kita hidup di bawah bendera Indonesia. Betul, Ustaz. Ya, kita jaga Papua supaya Papua ini semakin damai, semakin tenang, dan semakin bertoleransi dalam agama. Betul ya? Betul, Ustaz. Masya Allah. Ini cara berpikir beliau, saya hanya nerusin aja nih. Pesan terakhir, oh jangan terakhir ya. Kalau terakhir kesannya nggak hidup lagi besok. Pesan apa nih buat teman-teman mu'alaf? Kalau tadi kan buat keluarga, sekarang buat teman-teman yang baru masuk Islam. Untuk teman-teman yang baru masuk Islam, alhamdulillah sama juga dengan saya. Tolong doakan saya, insya Allah saya sendiri punya kerinduan di hati itu buat satu komunitas untuk mualaf seperti mualaf center. Nah, jadi kalau sampai jadi kita buat mualaf center, insya Allah kalau atas izin Allah kalau sampai jadi kita buat mualaf center, karena orang yang mualaf seperti saya tidak akan kembali ke keluarganya. Masya Allah. Jadi perlu saudara yang lain ya? Iya. Perlu dibantu. Kami harus punya tempat sendiri agar kami dibina. Bisa kita datangkan ustadz-ustadz yang bisa mampu membina kami. Sudah Jadi terbentuk itu belum? Belum, Ustadz. Insya Allah. Insya Allah kalau terbentuk, saya dan teman-teman ustadz lain di Jakarta, kami siap bantu. Kalau perlu apa-apa tinggal berkabar ke kami, apa yang bisa kami bantu, insya Allah akan kami bantu. Insya Allah. Baik, Kakak Roni, Masya Allah, sungguh alur cerita yang penuh dengan apa ya, lika-liku ya. Menjadi seorang mu'alaf itu ternyata tidak semudah membalikan tangan. Ada rintangan, ada ujian, bahkan ada intimidasi, dibakar, diusir. Sekarang terakhir kita kepo. Ini masih ngeduda apa udah nikah lagi? Alhamdulillah udah nikah, Ustaz. Sudah nikah. Berapa bulan sudah? Bulan Desember 2022, Ustaz. 2022. Oke, tahan dulu. Karena nanti di part terakhir kita akan bahas tentang bagaimana kehidupan keluarga beliau sekarang dengan seorang anak yang ada di pesantren. Oke, ini di belakang saya ada view jembatan merah. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Nggak usah lama-lama, kita cut dulu. Mana tahu ada iklan yang mau masuk kan, mana tahu gitu kan. Entah sarung, ya, baju koko atau kelapa, bebas lah. Kita akan kembali lagi nanti di part berikutnya tentang seperti apa keluarga beliau sekarang.